warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi bersama Ibu Anti pada pembelajaran tematik tema 3B menyayangi tumbuhan dan hewan pada subtema 3 pembelajaran 4, 5, dan 6. Baiklah, seperti biasa sebelum memulai belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabim muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Baiklah, sekarang silakan anak-anak buka buku tematik tema 3B menyayangi tumbuhan dan hewan. Baiklah anak-anak, silakan anak-anak baca bukunya terlebih dahulu. Buka bukunya halaman 82. Di sana ada pengertian dan contoh dari hak dan kewajiban. Nah, anak-anak di sana ada penjelasan tentang hak dan kewajiban. Nah, hak adalah sesuatu yang seharusnya kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Adapun hak orang tua di rumah yaitu orang tua memiliki hak untuk dihormati oleh seluruh anggota keluarganya, dan orang tua juga memiliki hak untuk dikasihi atau disayangi oleh seluruh anggota keluarganya. Nah, adapun kewajiban orang tua yaitu salah satunya seperti menafkahi anaknya, memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarganya, memberikan pendidikan untuk anaknya. Adapun contoh hak dan kewajiban anak di rumah yaitu anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Sedangkan kewajiban seorang anak yaitu yang pertama belajar dan menuntut ilmu, yang kedua mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian anak-anak juga memiliki kewajiban untuk membantu meringankan pekerjaan orang tuanya. Kemudian anak juga memiliki kewajiban untuk mematuhi orang tuanya. Nah, tadi kan Ibu sudah menyebutkan bahwa anak memiliki kewajiban untuk membantu meringankan beban orang tuanya atau membantu meringankan pekerjaan orang tuanya. Untuk meringankan pekerjaan, ada baiknya kita membagi tugas. Nah, dalam pembagian tugas, biasanya anak memiliki tugas yang sedikit lebih ringan daripada orang tuanya. Misalnya seperti ibu memasak di dapur, sedangkan Nina membantu ibu memasak di dapur. Dan ayah mencuci mobil, sedangkan Adi membantu ayah dengan menyiram. Nah, dengan adanya pembagian tugas itu, maka pekerjaan kita akan terasa lebih ringan. Pekerjaan juga akan lebih cepat selesai. Bercerita tentang pembagian tugas, nah pasti anak-anak sudah memiliki pembagian tugasnya masing-masing kan di rumah. Nah, apakah pembagian tugas anak-anak sama dengan pembagian tugas teman-teman? Tentu saja tidak kan? Nah, dari perbedaan pembagian tugas itu dapat kita jadikan topik dalam pembuatan wawancara. Contohnya seperti kita memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan, mewawancarai teman kita, tugas apa saja yang ia dapatkan di rumah. Anak-anak pasti masih ingat kan wawancara itu apa? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi, di mana pada wawancara terdapat yang namanya narasumber. Nah, narasumber adalah orang yang akan menjawab pertanyaan kita atau orang yang akan kita ajukan pertanyaan. Nah, dari perbedaan pembagian tugas itu dapat kita jadikan topik dalam pembuatan wawancara. Contohnya seperti kita memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan, mewawancarai teman kita, tugas apa saja yang ia dapatkan di rumah. Nah, dalam berwawancara terdapat beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan, seperti menyiapkan topik, narasumber, jadwal wawancara seperti waktu, tanggal, dan hari. Adapun seperti pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Dalam berwawancara kita juga harus menyiapkan daftar pertanyaan dan juga catatan untuk jawaban narasumber. Nah, apabila itu semua sudah siap, maka kita dapat melaksanakan kegiatan wawancara. Setelah itu kita melaksanakan kegiatan wawancara. Nah, pada saat kegiatan wawancara kita mengajukan pertanyaan, kemudian jawaban dari narasumber itu kita catat. Nah, dari daftar pertanyaan dan daftar jawaban itu kemudian dapat kita simpulkan dan dapat kita jadikan sebuah laporan dari wawancara. Setelah kita melaksanakan kegiatan wawancara, maka kita dapat membuat laporan hasil wawancara. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari Ibu Anti. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Jangan lupa di akhir video ada tugas yang harus anak-anak kerjakan.
Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.